Agus, saya mau nanya, belakang rumah saya Ki, kurang lebih sekitar 2 bulan lalu, waktu saya di rumah sendiri sekitar jam 11 malam itu ada suara cewek dari belakang rumah, tapi nggak ada wujudnya Ki. Alamat saya itu Tanjung Sari, Karangrejo Ki. Karangrejo. Tanjung Sari Karangrejo, berarti Kecamatan Boyolangu ya gini. Arahnya itu arahnya Karangrejo itu Kulon, Mas, arah Sendang itu loh. ini yang Kecamatan daerah Tanjung Sari Karangrejo. Oh ya, arah Sendang Ki, betul-betul. Ya betul. Ini Mbak, dia baru nambahkan Tanjung Sari Karangrejo, arah dari pertigaan Gedangan Ki ke selatan. Arah Gedangan ke selatan, bulak ke barat. Bulak ke barat ada Balai Desa Tanjung Sari. Kemudian ke barat lagi sampai ada MI Ki, utara jalan. MI utara jalan, nanti belok ke barat kurang lebih 50 meter. Ada jalan cor masuk ke selatan. Rumah saya menghadap ke timur. Dari Fuji. Terima kasih Fuji. Dari Tanjung Sari Karangrejo, pertigaan Gedangan ke selatan, kemudian sampai Bulak itu ke barat, sampai Balai Desa Tanjung Sari ke barat. Berarti ke barat ini masih terus arah jalan gede itu ya Ki ya? Itu masih Karangrejo nih kecamatannya ya Mas ya? Iya, Karangrejo ini kecamatannya, desanya masuk Tanjung Sari ya Ki ya? Berarti ini apa itu Ki? Kalau kepotong sebelum SMK itu ke bawahnya kan jalannya potong 23 ya Ki ya? Yang ke selatan ada, yang lurus ada, kemudian yang ke barat jurusan Sendang ada. Apa sekitaran situ ya mungkin? Pertigaan Tugu maksudnya itu? Iya, apakah situ? Tapi ini kalau nyebutinnya cuman gimana? Tanjung Sari Karangrejo arah dari pertigaan Gedangan ke selatan, kemudian sampai Bulak ke barat. Ya betul ya, sampai Bulak ke barat, Balai Desa Tanjung Sari. Setelah sampai Balai Desa Tanjung Sari masih ke barat, sampai ada MI utara jalan. MI-nya ini Ki, MI utara jalan. Nah nanti ke barat, setelah MI ini ke barat sekitar cuma 50 meter ada jalan cor masuk ke selatan. Rumah saya menghadap ke timur. Berarti dia posisinya di barat jalan rumahnya. Terima kasih Ki. Coba ulangi lagi ya Mas, biar lek mlebu dan gunung sulit. Lor gitu le. Ini oh ya, ditambah lagi Ki nih, arah Sendang sebelum SMA ke selatan Ki, betul belok kanan. Oh, berarti sebelum SMA itu berarti yang pengendikan apa kita di Tugu? Yang Sigar, jalannya Sigar 3 itu ya Ki ya? Ke kiri toh Mas? Iya, ini sebelum SMA ke selatan. Iya, terus Balai Desa Tanjung Sari. Balai Desa Tanjung Sari. Mulon. Ke barat ada MI Ki. MI. Iya, ada MI. MI-nya itu terletak di utara jalan. Itu baratnya MI ada jalan cor sekitar, baratnya MI itu sekitar cuma 50 meter. Ada jalan cor menuju ke arah selatan. Rumahnya Fuji ini melalui jalan cor itu tepatnya posisinya berada di timur, di barat menghadap ke timur. Jadi tidak jauh dari Balai Desa itu? Tidak jauh ini Ki. Iya, kita lihat coba ke sana. Baik, Mbak atau Mas ini Fuji, kita akan menuju lokasi yang Anda sebutkan di malam hari ini. Baik, malam ini kita akan menuju satu lokasi di area Karangrejo.
Kecamatan Karangrejo, tepatnya di area Tanjung Sari. Penanya, sekitar beberapa waktu yang lalu 11 malam di belakang rumah itu sempat dipanggil suara cewek atau suara wanita. Namun ketika dicari, sosok tersebut justru tidak ada, cuman berbentuk suara saja. Nah, apakah memang ada sosok lain yang menempati lokasi di belakang rumahnya, atau ada hal-hal yang memang harus kita ungkap di malam hari ini bersama Ki Agus? Baik, kita akan menunggu dulu Ki Agus yang saat ini masih menuju lokasi di area Mbak Fuji. Baik, sudah kembali bersama Ki Agus di malam hari ini. Silakan Ki Agus. Gini, kalau melihat situasi di sana ya, dipanggil cewek, cewek kan Ki Agus. Ya itu apa namanya, ceweknya itu kok di lingkungan situ enggak Mas sebetulnya. Oh, tidak berarea di situ sebenarnya ya. Jadi dia tuh lebih cenderung tempatnya agak jauh lagi, luwih ngulon meneh gitu loh ya. Iya. Luwih ngulon meneh, jadi dia tuh ya seperti itu. Cuma dia sering di situ atau sering tulen ke sana ya. Sering singgah di situ ya Ki ya. Kemungkinan namanya celuk-celuk biasanya ya enek anu nih Mas. Ada sebabnya. Lah itu makanya saya juga jangan-jangan ada sesuatu ya Ki ya. Biasanya celuk Mas Riku gitu ya. Nah itu biasanya wah demen nih. Iki wah membahayakan ini. Malah kesempatan. Oh kesempatan untuk berkenalan. Sehingga memahami dunia gaib Mas Riko. Ini jangan sampai kita tuh selalu merasa apa namanya, menegatifkan bangsa gaib gitu loh ya. Jadi kalau memang ada kesempatan untuk ketemu, ya gunakan kesempatan untuk kenalan gitu loh, biar kita tuh memahami dunia gaib, bisa berkomunikasi dengan mereka ya. Iya, karena apa, dunia gaib itu masih berada di kelas bawah sebetulnya ya. Dengan manusia berarti masih di bawah ya Ki ya. Bukan di bawahnya manusia. Gimana? Maksudnya kalau kita menilai dari tingkat gaib atas masalah semua kegaiban, itu kan masih di bawah. Lebih sulit dalam arti kita itu kalau belajar sedunia gaib itu ya, lebih sulit itu istilahnya ingin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa itu lebih sulit daripada melihat gaib. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah pernah melihat gaib, terus bertemu gitu, apalagi bisa jagongan ketemu gitu ya, bisa itu, ngobrol ya. Akhirnya kita bisa menilai sejauh mana tingkatan untuk yang lebih atas, sulit mana dengan pendekatan kepada Yang Maha Kuasa itu, gitu. Jadi kita bisa menilai malah. Jadi bukan sekedar katanya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa itu, rata-rata orang tuh main perasaan Mas Riku, selalu merasa dirinya sudah dekat dengan Yang Maha Kuasa. Ini yang sering terjadi. Bisa mengecoh ya. Iya, padahal masih jauh sekali. Makanya kalau ketemu gaib ini kesempatan untuk belajar, untuk berpengalaman gitu ya, sehingga bisa menilai. Jadi ini yang diceritakan tadi sebetulnya tidak masalah apa-apa, tidak mengganggu. Cewek tadi ya. Nah kalau memang siapa tadi Masnya namanya? Mas ini nggak tahu cewek Fuji. Fuji. Seandainya Fuji ini betul-betul ketemu, nah ini kesempatan untuk mengenal gitu loh ya. Apa ada kemungkinan bisa melihat dia Fuji ini Mas Ki Agus? Ya biasanya bisa. Bisa ya, ada kemungkinan ya. Dulu juga saya pernah awal-awalnya cuma dipanggil hanya suara, bahkan di jalan itu lagi di jalan tuh ya dijak dibisiki gitu loh Mas. Oh sampean
golek Mas Riko kok ndak cedok loh Bali lah pokoknya gitu. Pokoknya saya mau ke situ ya Mas Riko. Ada isyarat ya Ki ya. Nah, ditudoi gitu di PCI. Kadang yo ngengkel Pak. Ngengkel dulu tuh saya juga gitu ya awalnya. Tetap jalan ya Ki ya, lanjut ini ya. Ini emang tenanan por. Tapi begitu nyampe rumah yang kita cari, yang kita tuju, ternyata memang tidak ada. Berarti suara yang bisik ini bener ya. Ini berawal dari dulu. Ini masa sudah lama tahunan waktu itu pernah sering itu seperti itu. Seperti itu ya Ki ya. Jadi kita akhirnya punya banyak pertimbangan Mas. Jadi kita bisa belajar ya bahwa dunia kayak itu seperti ini, sejauh mana kebenarannya kan gitu kita paham gitu. Kita bisa lebih memahami ya. Ini perasaan atau karena bisian gitu ya, atau karena baper terbawa perasaan ya Ki ya. Makanya itu. Oke, ternyata Mas Puji ini cowok Ki. Ki, apakah baratnya jauh Ki? Terus kalau memang bisa dia seandainya bisa digambarkan wujudnya apa ya Ki? Wah. Ya wujudnya ya sama dengan suaranya tadi. Cewek, tidak menakutkan, biasa saja. Biasa gitu. tidak menyeramkan ya Ki ya. Tapi ini kayaknya Mas Riko, ini bongso las Mas. Seperti itu ya. Bongso las. Jadi rata-rata bongso las ini dia sering merasa tersendiri atau kesepian. Ini katakanlah jarang temannya gitu loh ya. Mungkin lagi cari teman ya Ki ya. Makanya dia merasa seperti tidak ada orang dekat, sehingga dia sering mendekat kepada manusia yang masih hidup. Untuk berteman. Iya, teman begitu ya. Oke. Baik, seperti itu Mas Puji, kita sahabat Raka di menit yang ke-26 kita akan break dulu dengan mitra kerja kita berikut ini, dan selepas ini